Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai urutan ayat Al-Quran dan surah Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran merupakan kalam Allah yang berupa bacaan yang terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran, dan yang merupakan bagian surah. Yang kedua yaitu jumlah ayat dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah ayat Al-Quran. Salah satunya yaitu menurut Ibnu Abbas berjumlah sebanyak 6.616 ayat. Adapun keterangan yang sangat masyhur berjumlah 6.666 ayat. Kemudian yang pembahasan yang kedua yaitu penjelasan urutan surah dan pengertian surah. Menurut bahasa Arab berarti manzilah atau kedudukan syaraf atau kemuliaan, dan ada juga yang mengartikan ampas minuman yang tertinggal dalam suatu cawan. Seakan-akan hal itu memberi pengertian bagian dari Al-Quran. Dari segi bahasa, kata surah jamaknya suara yang berarti kedudukan atau tempat yang tinggi sesuai dengan kedudukan Al-Quran, karena dia diturunkan di tempat yang tinggi yaitu Al-Mahfud. Sedangkan menurut istilah, surah adalah jumlah beberapa ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan akhiran. Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa surah itu merupakan kumpulan dari beberapa ayat dan dapat disimpulkan surah memiliki syarat, yaitu harus beberapa kalimat. Kalau hanya satu kalimat itu belum disebut dengan surah, dan minimal itu 3 ayat seperti surah Al-Kautsar, serta mempunyai permulaan dan akhiran. Yang kedua yaitu penamaan surah. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai penamaan ke-114 surah tersebut, sekalipun tata urutannya telah ditetapkan dalam Mushaf Utsmani. Tidak jelas kapan munculnya surah tersebut, surah yang beragam tersebut. Namun dikemukakan dugaan bahwa setelah adanya kodifikasi Al-Quran baru timbul nama-nama surah untuk memudahkan petunjukannya, dan sekitar pertengahan abad ke-8 nama yang beragam itu telah memasyarakat. Terkadang satu surah memiliki satu nama atau lebih. Di samping itu, berdasarkan hadis marfu yang diriwayatkan Abu Ubaidah dan Basir dari Qatadah dari Abu Al-Mulih dan Wailah bin Asya, para ulama membagi Quran ke-4 bagian. Rasulullah bersabda, "Aku diberi oleh Allah 7 surah tiwal sebagai isi Taurah, surah Miun pada posisi Injil, Masani pada posisi Zabur, dan aku dilebihkan oleh surah Mufassal." Kemudian yang terakhir yaitu pengertian tangkis Al-Quran dan hukum melakukannya. Pengertian tangkis itu berarti pengurangan. Tangkis Al-Quran yaitu membaca Al-Quran secara mencampur ayat yang berbeda dalam sholat yang digabungkan. Contoh,
membaca ayat dengan terbalik, ayat 5 kemudian ayat 4, ayat 3 sampai seterusnya. Meskipun bacaannya pun tidak diperbolehkan, atau misalnya mencampur potongan ayat dan dengan ayat lainnya, dan hukumnya melakukannya itu haram, tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.